Saudari-saudaraku terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi dan berkah dalam. Kita bertemu kembali dalam renungan harian kita, Senin 19 Desember 2022. Kita mendekati perayaan kelahiran Tuhan Yesus Kristus, dan bacaan hari ini berkisah tentang kelahiran Simson dan kelahiran Yohanes Pembaptis diberitahukan. Dalam bacaan yang pertama dari kitab Hakim-Hakim, dikisahkan bagaimana seorang perawan mandul akhirnya boleh mengandung dan akan melahirkan seorang laki-laki. Kepala tak akan pernah bisa cukur karena anak dari kandungan ibunya menjadi nasir Allah. Ia akan menyelamatkan orang-orang Israel dari tangan orang-orang Filistin. Sedangkan pada bacaan Injil, kelahiran Yohanes Pembaptis diwartakan oleh malaikat Gabriel kepada Imam Zakaria yang waktu itu kedapatan undi untuk membakar ukupan di bait Allah. Zakaria tidak percaya, meminta tanda, dan akhirnya tandanya adalah dia akan bisu dan baru akan bisa berbicara ketika semua yang dikatakan malaikat Gabriel terbukti, yakni nanti ketika Yohanes lahir, ia bisa berbicara kembali. Saudari-saudaraku terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita seringkali putus asa ketika doa-doa kita, permohonan kita lama tidak dikabulkan. Kita marah pada Tuhan dan mempertanyakan kenapa tidak terkabul doa-doanya. Lewat kedua bacaan ini, kita disadarkan bahwa bagi Allah tak satu pun yang mustahil. Kita tahu bagaimana Ibu Simson, istri Manoah, telah mandul. Demikian pula Elisabeth, ibunda Yohanes Pembaptis, termasuk orang yang mandul dan sudah lanjut usia. Menurut pola pikir manusia, tidak mungkin lagi mempunyai seorang anak. Tetapi kita diberi kenyataan bagi Allah tiada satupun yang mustahil. Kalau Allah mau, semuanya bisa terjadi. Dengan demikian, satu hal yang bisa kita renungkan, yakni kalau kita percaya dan tetap mengandalkan Tuhan, tiada yang mustahil. Maka kita tidak pernah boleh berhenti untuk memohon dan berdoa kepada Tuhan. Kelahiran Simson dan Yohanes Pembaptis begitu istimewa
dan tidak biasa. Kita juga akan semakin meyakini yang dipersiapkan juga istimewa, dan bagi Allah tidak ada yang mustahil, termasuk penjelmaan Allah menjadi manusia dalam rahim perawan Maria tidak pernah bisa diragukan, karena yang namanya kehendak Allah tidak bisa kita tangkap dengan pikiran kita. Maka kita harus yakin seyakin-yakinnya bahwa penjelmaan Allah menjadi manusia dalam pribadi Tuhan kita Yesus Kristus yang dipersiapkan oleh Yohanes adalah mungkin. Maka kita tidak perlu ragu-ragu dan takut berhadapan dengan tertawaan, celaan, atau apapun juga dari orang-orang yang tidak beriman kepada Kristus. Karena iman kita menegaskan bagi Allah tidak ada yang mustahil, termasuk penjelmaan Allah menjadi manusia. Saudari-saudaraku terkasih dalam Kristus, dengan kedua kisah ini kita semakin diyakinkan bahwa bagi Allah semuanya mungkin. Maka kita tidak perlu ragu-ragu. Dan juga kita semakin yakin siapa yang kita nanti-nantikan, yang dipersiapkan oleh Yohanes Pembaptis, yang kelahirannya begitu istimewa, begitu luar biasa. Semuanya mungkin bagi Allah. Oleh karena itu, saya mengajak dalam persiapan menyambut Natal ini, yang pertama menyadari bahwa di hadapan Allah semuanya bisa terjadi dan mungkin. Yang kedua, kalau yang mempersiapkan begitu istimewa, apalagi yang dipersiapkan, yakni Yesus Putra Allah, yang menjelma menjadi manusia dalam rahim perawan Maria, lebih dan sangat istimewa. Oleh karena itu kita bersyukur atas semua itu dan merahmat Tuhan agar kita dimampukan untuk tetap setia dan komitmen pada kehendak Allah. Karena bagi Allah tidak ada yang mustahil. Semoga dengan demikian dalam keadaan apapun kita mampu untuk menghadap dan menjalankan hidup hanya kepada Allah. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Marilah kita berdoa. Bapa yang penuh kasih, kami bersyukur karena Engkau senantiasa mengikutsertakan kami dalam karya keselamatan. Kami juga Kau ajak menyadari sesuatu bagimu adalah mungkin. Maka semoga kami tidak putus asa dan pantang mundur untuk berdoa, karena kami yakin bagimu tiada yang mustahil. Kami berdoa untuk umatmu yang sedang sakit, semoga Engkau sembuhkan. Yang punya beban berat Engkau ringankan. Yang punya masalah Engkau urai. Dan yang kekurangan ekonomi Engkau penuhkan lewat sesamanya. Bila mereka juga mengalami kasih karunia-Mu dalam hidup mereka. Kami juga berdoa untuk rawat yang sedang sakit. Semoga tetap Engkau jaga, Engkau sembuhkan, sehingga boleh bersukacita merayakan Natal bersama dengan keluarganya. Kuatkanlah, bimbinglah, dan berikanlah harapan untuk sembuh, karena tiada yang mustahil bagimu.
Dan semoga akhirnya Kau senantiasa membimbing, memberkati kami semua, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudaraku terkasih, tetap saya ingatkan agar mematuhi protokol kesehatan, jaga jarak, pakai masker, booster kedua, dan pola hidup sehat. Jauhi kerumunan agar tetap sehat dan terbebas dari virus corona. Saya juga mengimbau berkenaan dengan perayaan Natal agar umat bisa nyaman pergi ke gereja. Yang pertama, saya mengingatkan agar panjenengan umat yang masih agak muda dan berada di sekitar gereja mengikuti perayaan Ekaristi Natal, malam Natal yang kedua. Sedangkan yang lansia dan jauh-jauh dari gereja boleh mengikuti perayaan Natal yang pertama. Harapannya agar tempat bisa dibagi dengan baik, umat bisa merayakan perayaan Natal dengan baik pula karena tidak berdesak-desakan. Yang kedua, untuk mengurangi parkir kendaraan, maka gereja bekerjasama dengan Grab sehingga panjenengan tidak membawa kendaraan pribadi, tinggal pakai Grab lalu bisa di drop off dan antar jemput, sehingga ruang untuk parkir semakin bisa dikurangi. Mari kita persiapkan hati dengan baik untuk merayakan Natal dengan sebaik-baiknya. Kita dukung pembangunan kita dengan doa, dengan tenaga, dan dengan dana, agar akhirnya gedung serbaguna bisa kita gunakan. Akhirnya semoga panjenengan mampu untuk mencari informasi-informasi sekitar Natal agar nanti tidak kecilek atau bisa mengikuti dengan baik informasi yang terbaru. Sekali lagi saya ingatkan, panjenengan yang ada di sekitar gereja diharapkan dan dengan hati rela untuk mengikuti perayaan Ekaristi yang kedua. Sedangkan yang jauh-jauh dan yang sepuh, kita beri kesempatan untuk Ekaristi perayaan malam Natal yang pertama. Kalau kita benar-benar anak Tuhan, saya yakin gereja akan bisa dipecah dua dalam Ekaristinya karena ingin membahagiakan yang lain biar tidak berdesak-desakan. Akhirnya saya sampaikan ucapan terima kasih atas pengertian-pengertian dalam melancarkan perayaan Natal ini. Akhirnya selamat pagi, selamat merenungkan, salam sehat. Tuhan memberkati.